Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada hari siang ini kepada kami, supaya kami menjadi umat pemenang, umat-umat kesayangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, pertama kali bumi digoncangkan oleh Tuhan waktu Musa mengambil batu loh di Gunung Sinai. Bumi digoncangkan Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menggoncangkan bumi dan surga, akan digoncangkan, akhir zamannya akan digoncangkan. Apa artinya? Orang banyak takut, oh akan digoncangkan, akan ada gempa, akan ada malam kelaparan, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi bagian Tuhan, justru goncangan itulah menjadi berkat bagi kita. Amin. Kenapa? Tuhan akan menggoncangkan saudara dan saya. Apa yang menjelekan kita, apa yang buat iblis pada kita, apa kelemahan kita, apa kejahatan kita, itu akan digoncangkan, akan dibuang, dan Roh Kudus menuntun kita. Amin. Tapi kalau kita nggak utamakan Tuhan, kalau kita hanya waktu enak-enak ke Tuhan, goncangan itu nggak ada artinya bagi saudara dan saya. Kalau goncangan itu kita bersyukur, karena goncangan kejelekan kita, kemunafikan kita, kebodohan kita, kejahatan kita akan dibuang, supaya ada nama Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja. Amin. Saya melihat tempat duduk banyak kosong, hujan, jemaat banyak datang. Bagaimana contoh Tuhan mencintai kita? Tadi ada telepon saya jemaat, Pak ini hujan, saya nggak bisa datang. Usahakan aja naik kereta, tapi saya nggak datang. Kalau nggak utamakan Tuhan, jangan pikir Anda akan diberkati. No, Tuhan uji. Tuhan uji apakah kita betul-betul cinta Tuhan. Amin. Apa dalam situasi apapun kita tetap mendengar firman Tuhan. Amin. Apa dalam situasi apapun kita bekerja Tuhan. Yes. Saya pernah susah, saya pernah miskin, saya pernah dihina, tapi untuk pelayanan Tuhan saya utamakan. Amin. Saya agak sedih melihat udah berapa tahun jemaat ya saya khotbah kok begini-begini aja imannya, nggak bertumbuh. Sampai satu saat saya mendoakan Tuhan, di mana Tuhan pakai saya? Saya menggebu-gebu ikut Tuhan. Untuk apa kita injili orang bolak-balik puluhan tahun dan bertobat-tobat? What for? Untuk apa? Kalau nggak ada bertobat, saya sendiri pun saya senang dibentuk Tuhan. Tuhan bentuk aku semakin hari semakin baik. Aku bersyukur, aku berterima kasih kepada Tuhan. Engkau membimbing aku dengan dahsyat supaya aku semakin berubah. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya melayani di Batam, Tuhan buka jalan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tutup jalan Tuhan. Pagi nggak pulang pada hari Selasa ya, naik. Nggak pulang, hari Rabu mau pulang. Cuaca sangat buruk saudara. Saya nginap di Montega Resort, badai, cuaca buruk. Saya putuskan kami batal berangkat. Mau hangus tiket nggak ada masalah. Kami batal berangkat, kami pindah hotel. Dan ada yang dalam hati saya, pasti ada sesuatu yang masuk Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan. Teman saya konglomerat dari Jakarta, dan dia punya tempat juga orang kaya di Batam. Bertelepon supaya saya makan di restorannya, dapat diskon 50%. Kebetulan saya nggak sempat, saya telepon Pak Tony, saya nggak bisa datang. Nanti lain kali datang saya akan makan tempat Bapak. Pagi Rabu saya berangkat. Konglomerat dari Jakarta, karena cuaca buruk pilih 3 jam, dan dia sampai sore. Dia tanya Pak Tony, Pak Arnold masih sini? Oh Pak, tadi pagi udah berangkat. Tapi beliau bercerita setelah jumpa saya, dalam hati saya, iman saya, Pak Arnold masih di sini. Dia telepon saya, dia datang ke hotel saya lagi di airport, langsung datang ke hotel yang konglomerat yang luar biasa, orang kaya raya. Sampai di airport saya diajaknya ke Bangkok. Dia bilang, Pak Arnold melayani di sini. Di satu ruangan penuh AC, plaza, dan Arnold buka sesuatu usaha di sini, gratis. Minggu depan juga bisa melayani. Saya didoakan, Tuhan, Pak Arnold akan mimpin gereja di sini, akan mimpin usaha di sini. Saya kaget saudara, saya menangis. Saya dan sebulan 9 dan keluarga akan pindah ke sana, saya akan melayani sana. Saya akan melihat perkembangan gereja ini, apakah ini diteruskan atau tidak diteruskan. Saya akan lihat. Kalau sia-sia what for. Tapi kalau lihat saya bertumbuh, saya akan teruskan. Kalau enggak, saya akan full 100% di Batam untuk melayani Tuhan.
Saya perpanjang cerita. Tuhan siapkan tempat, bukan hanya itu, Tuhan siapkan pelayan. Ada pelayan musik, ada pelayan diaken, ada yang hebat-hebat nelpon saya untuk melayani Tuhan di sana. Semua Tuhan siapkan. Berarti ini tanda dari Tuhan. Saya harus kesana sebagai gembala gereja. Saudara yang terbaik, saya akan nanti bicara dengan Johannes dan Pak Munti. Kalau gereja ini nggak bertumbuh, untuk apa? Tuhan mengatakan kalau nggak bertumbuh ya silakan cari yang lain. Kita mau gereja bertumbuh bukan hanya mau cari ini. Saya akan lihat, saya akan berdoa sama Tuhan. Apakah ini teruskan atau tidak? Tapi saya sudah pasti pindah bulan 9 keluarga dan memimpin gereja sana sebagai gembala. Saya kecewa, saudara. Saya kecewa betul. Kalau begini-begini aja gereja ini untuk apa? Gereja sedikit ini ganti, berarti motivasinya hampir nggak ada. Nggak ada motivasi, nggak ada perubahan. Untuk apa? Hari ini khotbah saya, titel khotbah saya hari ini menyangkut ini, saudara. Tadi saya di situ. Tuhan, ini tanda kan? Semakin pindah, semakin sedikit jemaat, semakin nggak ada. Berarti itu tanda Tuhan kan? Tapi saya akan berdoa. Apa yang diteruskan gereja dapat saya stop dan saya pindah. Tertulis di kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Judul khotbah saya ini hari adalah pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. 2 Timotius 1 ayat 7. Apa dikatakan? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau orang khawatir, orang takut, akalnya nggak sehat. Iblis ingin menghajar otak kita supaya kita khawatir, supaya kita takut, supaya kita depresi. Tapi Tuhan mengatakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan kuasa. Bagaimana pikiran kita supaya sehat? Pikiran sehat kita pada dalam kita diam di dalam kasih Tuhan. Kita berserah kepada kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita baca di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 12. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Siapa kita ini? Kita dipanggil Tuhan. Untuk apa? Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Lanjut. Ayat selanjutnya. Udah sampai 12. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Selanjutnya, untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Saya mau jadi penginjil, tapi penginjil yang berguna. Kalau penginjil yang sisa itu apa? Saudara, coba kita baca Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran modal Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kalau pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, hati kita sehat. Apa yang membuat kita ketakutan, keraguan? Iblis hanya bisa menakut-nakuti, iblis hanya bisa mengintimidasi kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka pikiran kita pun akan sehat. Tuhan akan menolong kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku mau ini, aku mau berubah ini. Tapi kalau nggak ada action, nggak ada perbuatan, nggak ada artinya doa. Percuma doa semalaman kalau nggak action. No. Percuma doa pasar roh kalau nggak ada action. Tuhan mau lihat kita berdoa apa kita action. Gimana Tuhan memberkati kita kalau kita tidak action?
Apakah pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan? Orang yang berpikir sehat, positif, yang bisa menikmati hidup dengan baik. Orang yang berpikir sehat, orang yang berpikir positif, itulah yang bisa menikmati hidup. Kalau pikirannya negatif, maka hidupnya akan sengsara terus. Si negatif akan sengsara, jangan harapkan dia berbahagia. Tapi orang yang berpikir positif, hidupnya penuh dengan kenikmatan Tuhan. Contoh, Kaleb dan Yosua waktu disuruh dan 10 pengintai, dilihatnya, wah, kata yang 10 pengintai, besar kali itu, dimakanlah kita habis, nanti lempes kita semua mati dengan darah. Tapi yang 2 berpikir positif, walaupun itu besar musuh kita, Tuhan kita lebih besar. Walaupun masalahku lebih besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Kita harus jadi orang kuat, bukan rohani dan terus anak-anak makin dewasa rohani kita. Saudara, dengan baik, gimana kita mau ke surga, tempat yang kudus, kalau kita gak kudus? Gimana masuk? Jangan mimpi. Kita harus kudus, belajar dari kudus. Dengar, manusia pertama waktu Habel mati, darahnya berbicara. Darahnya berbicara bahwa dia sudah dibunuh oleh Kain. Dia, gimana itu Tuhan? Itu yang bunuhku. Seakan-akan minta pembalasan. Di waktu darah Yesus tercurah, dicambuk, dicaci, berbicara dari jalan kasar, berdarah-darah. Darahnya berbicara, ampuni mereka, ampuni mereka. Saudara, apa artinya? Manusia lama beda sama manusia baru. Amin. Hawa waktu jatuh dalam dosa, diuji oleh iblis, kalah. Semua pohon bisa dimakan, kecuali satu aja gak boleh makan, itu pun rakus, dimakan juga. Itu manusia lama, seperti manusia yang ego. Tapi manusia baru, manusia sempurna, Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dia tunjukkan berapa kali diuji iblis, dia tetap memenang. Amin. Kenapa? Karena dia kasih pada Kristus. Amin. Kita tidak akan bisa berpositif pikir, kita tidak bisa pikiran sehat kalau tidak kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Kalau orang hanya hujan gini aja nggak datang, dia nggak percaya Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tuhan akan lihat kita. Oh, hujan anakku datang. Hujan dia juga mendengar firman Tuhan, bukan dengar firman Tuhan seenaknya, sewenang-wenang. No. Kita betul-betul cinta Tuhan nggak? Kita dengar firman Tuhan nggak? Saya orangnya paling suka dengar firman Tuhan. Saya paling senang orangnya belajar. Saya paling nggak bisa kalau nggak hari Minggu nggak gereja. Saya dengar firman Tuhan, apapun yang terjadi. Itulah artinya kita mencintai Tuhan. Amin. Kita kesini bukan cari berkat, cari Tuhan. Amin. Kalau Anda cari berkat nggak akan dapat. Tapi kalau Anda cari Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tersambung di Filipi 4. Filipi 4 tadi udah, ayat 7-8 udah. Coba kita lihat di Mazmur 22 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8 sampai 12. Waktu Elia menang melawan semua dukun-dukun atau semua ahli-ahli itu, habis semua kalah. Tantangan datang, saudara, dia ketakutan. Tapi Tuhan tetap menopangnya. Daud, ini kita baca sekarang serangan. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir bibirnya, mengeleng-elengkan kepalanya. Ayat 8. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia melepaskan. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 9. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Langsung, kepadamu aku serahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkau Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap ingat akan kasih Tuhan. Saudara, bagaimana supaya pikiran kita ini sehat? Kalau tidak sehat, itu artinya kita negatif thinking. Oh ya, nanti gini ya, kalau gini ya, negatif thinking. Orang negatif thinking akan depresi. Tapi pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, itu yang dikenal Tuhan. Dan ayat ini juga ke saya, saudara. Saya suka berpikir negatif, saudara. Oh ini gini. Tapi tadi Tuhan ajar saya.
dengan ayat ini. Tuhan tegur saya, marilah kita berpikir positif, marilah berpikir yang sehat, supaya tipu jiwa kita sehat. Bagaimana kita supaya sehat pikiran kita? Apa fondasi kita? Apa fondasi dasar iman kita? Saudara dengar baik, Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus sempurna. Tuhan, masuklah Engkau dalam hatiku, supaya aku bisa melakukan itu. Tuhan, masuklah Engkau dalam hatiku, bimbinglah. Saudara, kenapa hukum Taurat dikasih waktu Nabi Musa? Kenapa nggak Abraham? Kenapa nggak Ishak? Kenapa nggak Yakub? Kenapa nggak Yusuf? Waktu itu Tuhan masih bicara. Dia kasih pada manusia, pada Musa, karena dilihatnya manusia sudah sangat, dan Tuhan mengasih ayat ini. Firman Tuhan sebelum. Tahu saudara, gak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Paulus berkata, aku ikut hukum Taurat, tapi setelah aku kenal Kristus, itu menjadi sampah. Bukan berarti hukum Taurat tidak benar. Hukum Taurat adalah bayangan untuk perjanjian baru. Artinya kenapa sampah? Paulus membunuh. Dia tidak mengerti apa arti hukum Taurat itu kalau tidak dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus. Tapi waktu Kristus datang, dia menggenapi hukum Taurat. Beda. Kristus memberi contoh yang sempurna. Kalau kita tidak dipimpin Kristus, sampai kapanpun kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi kalau ya Tuhan Kristus, aku lemah, masuklah Kau supaya aku kuat. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku sakit, masuklah Kau biar aku sehat. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus, banyak problem yang gak bisa kau alami, besok gak kau makan, ini gak kau makan, masuklah Kau Tuhan dalam hati. Amin Tuhan. Supaya bisa. Kenapa doa kita gak dijawab? Kenapa doa kita gak dijawab? Jawabnya hanya satu. Iblis menyerang kita, gak ada itu, gak mungkin itu. Mungkin datang keraguan-raguan. Ingat waktu Petrus mau datang kepada Yesus, sini Petrus datang, dia bisa jalan air. Itu keraguan datang, dia jatuh. Kenapa doa kita tidak jawab? Karena doa kita penuh keraguan-raguan, penuh ketidakpercayaan. Tapi doa orang benar, dia yakin dan percaya, dia sabar, pasti Tuhan jawab. Tuhan menguji saudara dan saya. Apakah saudara Kristen yang benar? Apakah Kristen yang betul-betul ikut Tuhan? Apakah tahan diuji? Nanti mungkin kalau kapan saya khotbah, saya akan khotbah firman Tuhan masuk dalam hati ke dalam yang subur, atau yang di jalan gitu dengar firman, buang angin langsung buang. Kita harus tahan uji. Kita sini ujinya untuk masuk surga, bukan main-main, bukan ke masuk gereja itu pulang itu, bukan gitu. Kita mau berubah, karakter kita mesti berubah. Apakah semakin dekat ke Kristus? Contohnya saudara, kemarin saya di Batam saya ngomong, semua agama itu hanya Kristen lah yang mempunyai contoh yang sempurna, manusia sempurna. Agama lain Muhammad tidak sempurna, yang lain tidak sempurna. Yang sempurna Tuhan Yesus. Kita contoh kita itu harusnya kita lebih baik dari semua agama yang ada di dunia. Tapi nyatanya, justru orang Kristen banyak merampok, Kristen banyak menjudi, Kristen pengaruh. Kenapa? Dia tidak punya fondasi Kristus. Hanya Kristen KTP, hanya mendengar tapi tidak melakukan. Kalau fondasi kita Kristus, kita minta Tuhan masuk dalam hati kita. Kita bisa. Mintalah dengan sungguh-sungguh dan berdoalah yang tidak ragu apapun. Waktu saya susah, gak punya apa-apa dalam pelayanan, saya miskin, mimanya tahu, gak punya apa-apa, diusir, nompang di rumah orang, saya gak ragu ikut Tuhan. Mau kayak mana pun Tuhan, aku tetap ikut Kau, aku tetap mencintai Kau. Mau hujan, mau badai, aku tetap cinta Kau. Gak ada uang pecahkan celekan anak aku bikin melayani Tuhan. Karena itu fokus saya. Kalau kita seperti itu, Tuhan gak sabar ingin memberkati kita. Saya gak pernah bilang Tuhan aku begini. Saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Gak pernah Tuhan sia-siakan saya. Di Batam orang sediakan semua tempat untuk usaha dengan gratis, saudara. Apakah itu gak pekerjaan Tuhan? Apakah Tuhan tunjuk kalau malam itu untuk kasih saya? Itu banyak pendeta kawan yang hebat-hebat. Itu banyak pendeta yang luar biasa teman-temannya. Apalah saya ini? Manusia yang biasa, manusia yang bodoh, manusia masih jahat, yang berubah jadi baik.
Kita harus sadar siapa kita. Jangan kita seakan-akan tutupi kesalahan kita. Terbuka. Amin. Kenapa Daud dicintai Tuhan? Kenapa Daud itu Tuhan kasih pahala jahatnya luar biasa? Karena dia tulus ikut Tuhan. Kenapa mesti pondok Daud? Kenapa nggak pondok Musa? Kenapa nggak pondok Salomo? Karena Daud orang yang tulus hati. Amin. Karena Daud yang rendah hati. Daud yang betul-betul sepenuhnya mencintai Tuhan. Itu kita contoh. Apapun tantangan, hadapi. Kita harus kuat. Kita bukan sikit-sikit kalah, sikit-sikit ngeluh. Udahlah kalau gini udah nggak usah ikut Tuhan, nanti di rumah aja lah. Aku jangan geribis, nanti di rumah aja lah. Coba yang geribis akan kembali lihat, beda. Tuhan akan memperhatikan saudara. Karena Amin. apapun keadaan, saudara tetap mau dengar firman Tuhan. Amin. Tuhan uji. Jangan sikit-sikit kalah, sedikit. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Saya agak lari sedikit dari khotbah. Menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Artinya, kadang tubuh sakit pun kita menyembah Tuhan. Kadang tertekan jiwa kita pun kita menyembah Tuhan. Itu artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dengan kita. Tapi kalau tubuh sakit, enggak gereja lah. Jiwa tertekan, enggak gereja lah. Gimana kalau kita menyembahnya? Gimana mau pikiran kita pikiran yang sehat? Ini harus sehat supaya jiwa sehat dan tubuh sehat. Saya dulu sering katakan aku sakit, sekarang saya tidak mau katakan Tuhan guru saya sehat. Amin. Saya kuat. Amin. Saya akan siap menghadapi apapun tantangan. Saya akan menginjil di mana-mana. Saudara dengar baik. Nanti di Batam itu daerah Bengkong paling ramai, 90% Kristen. Situ penduduknya 500.000. Kita akan buka 7 gelombang di sana. 8, 10, 12 buah peran. Pelayan saya sudah siap. Tempat dikasih gratis itu di plaza, di supermarket plaza. Tempat dikasih gratis. Sudah ada AC, sudah ada tempat duduk, ada piano, tinggal sound system aja. Tuhan kita luar biasa. Maka tanyalah Tuhan. Tanya Tuhan dalam bertindak apa Tuhan. Cintai dia segala-galanya. Cintai dia lebih dari semua. Utamakan Tuhan. Jangan sikit-sikit tidak, sikit-sikit. Saudara, dengar baik. Umur kita paling banyak hebat 120 tahun. Habis itu mau kemana kita? Jangan nanti waktu mati dikasih Alkitab di peti matinya. Gak ada guna Alkitab di peti mati saudara. Alkitab itu di sini saudara. Bukan di sini. Ini hanya kertas yang dicetak. Ini hanya kertas yang dicetak. Tapi Tuhan mau isinya kita mengerti. Supaya Hosea pasal 4 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Itu mengenal Tuhan lebih lain lagi, lebih dalam lagi. Seperti Paulus, aku yang hendak mengejar pengenalanku akan Kristus, aku mau mengejar terus pengenalanku akan Kristus. Itulah merubah hidup kita. Kita tidak akan bisa berbuat apapun kata firman kalau nggak ada Kristus dalam hati kita. Kalau ada Kristus dalam hati kita, beda penampilan kita, beda muka kita boleh nasinya. Kelakuan kita pun tulus, bukan lain di muka, lain di belakang. Itu iblis itu. Iblis, oh nanti kena begini ya, enggak ini ya, itu kalau nanti kena begini ya, bagus ya gini. Habis itu hancur kita. Saudara, marilah hati kita terbuka. Marilah supaya kita pikiran kita bagus, hati tulus, rendah hati. Ini aku Tuhan. Goncangkan kemunafikanku Tuhan, goncangkan kebodohanku Tuhan, goncangkan kejahatanku Tuhan, goncangkan tidak boleh, goncangkan kebodohan kemunafikan Tuhan. Tapi Engkaulah berkata dalam hidupku dan aku menjadi umat kemenangan. Doa saya, jadilah jemaat yang kuat, yang tidak sikit-sikit membeli, tidak sikit-sikit membeli. Itu ujian. Itu untuk menguatkan kita. Apakah kita anak Tuhan yang benar atau anak-anak gelandangan? Jadilah hidup Kristen kita semakin naik, iman kita bukan begitu terus. Kapan iman kita dewasa? Kapan kita bertindak? Kapan kita mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Cari jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Doa saya, jadilah jemaat yang kuat. Jadilah jemaat yang utamakan Tuhan. Jadilah jemaat yang apapun tantangan, apapun bahaya, apapun penarikan dunia ini, jangan tertarik saudara. Dunia ini akan berkenyang beserta isinya. Saya sudah coba kok, saya udah ke Los Angeles, saya sudah ke Abu Dhabi, yang sana-sana, habis saya bosan. Tapi di Yerusalem tempat Tuhan datang, saya nggak pernah bosan. Surga lebih lagi. Silakan di sini aja waktu saya makan dia waktu hadirat Tuhan luar biasa. Apalagi di surga. Saya katakan di Batam, gereja ini hadirat Tuhan luar biasa. Ini akan dipakai Tuhan lebih lagi. Yes.
hadirat Tuhan yang luar biasa. Tim doanya luar biasa, tim ini luar biasa, bukan munafik. Tapi kalau ada kemunafikan, sampai kapan gereja ini akan bertumbuh? Karena Tuhan paling gak suka lihat orang munafik. Kalau Tuhan paling tidak suka lihat orang Farisi. Tuhan hanya bilang, lihat aja kata-kata ini, tapi jangan contoh sifatnya. Jadi orang terbuka, jadilah orang yang lurus hati, jangan bukan bengkok-bengkok. Saya paling gak senang ada kemarin ngomong. Saya kan sudah bantu Pak Anton, gak usah bantu pun anak buah saya banyak. Jangan kita minta belas kasihan orang. Wah aku kan buat gini, saya gak pernah bilang, aku udah buat gini, itu apa? Tapi kalau kita dengan diam untuk bantu orang, Tuhan akan bicara, kita akan berkata. Aku dapat ini, aku dapat ini, aku dapat ini. Tuhan, aku dapat gini, emangnya siapa kita? Kita masih belum apa-apa sama Tuhan. Aku masih belum buat apa-apa sama Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk melakukan dakwa yang benar-benar, supaya bisa berbuat lebih baik lagi, supaya aku menjadi pelayanmu yang benar, yang rendah hati, yang geser kaki, supaya namamu dimuliakan. Kita harus rendah hati, kita harus terus terang, kita harus terbuka. Ini aku Tuhan, supaya ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga penginjilan kita punya kuasa seperti Petrus. Jadilah kita orang yang benar, jadilah kita pengikut Kristus yang benar, bukan sembarang. Mari pikiran kita menjadi pikiran yang sehat, pikiran yang positif. Banyak datang ini bisa kan nyerang, itu kita doa datang sini, oh khawatir datang, itu engkau oleh doamu akan dijawab. Doa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, belum dapat. Doa dengan sungguh-sungguh, belum dapat. Doa dengan tulus, pasti doamu dijawab Tuhan. Karena dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Saya bersyukur punya Tuhan. Dia bimbing saya dari kotor, dari kejahatan, apa yang saya buat. Tapi tuntun dia tuntun saya, dia bimbing saya, dia tuntun dengan luar biasa. Bapak, terima kasih, Engkau Bapak yang baik. Engkau tidak pernah mengecewakanku. Bapak dunia bisa mengecewakan kita, Bapak rohani bisa mengecewakan kita, pendeta bisa mengecewakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Jadilah jemaat yang militan, bukan jemaat yang ikut-ikutan, tapi jemaat yang militan. Dari mana Pak? Dari buahnya, dari kerajinannya, dari betul-betul doa sama Tuhan, dari betul-betul dia betul-betul jangan cari berkat. Saya gak pernah cari berkat, saya gak pernah cari berkat gereja. Saya gak pernah Tuhan berkati aku, beri aku ini enggak. Tuhan hanya Tuhan, serahkan Tuhan berkati aku secara rohani dan jasmani. Mau berkat apapun terserah. Tapi cari dulu Tuhan, utamakan dulu Tuhan, melayani Tuhan. Ini belum melayani Tuhan, belum ngapa-ngapain, minta terus. Apa gak malu? Lakukan Tuhan, lakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, lakukan perintahnya. Perintahnya ini sebenarnya bagus sekali, Alkitab ini bagus sekali. Kalau kita ikuti, damai hati kita, sukacita hati kita, kasih kita meluap-luap. Tapi itulah si iblis yang menyerang kita. Ngapain kau lakukan itu? Kan Tuhan begini. Kok ragu-ragu sama Tuhan? Si Hawa kan kena ragu sama Tuhan. Coba kan ragu-ragu dimakannya wabal itu. Jangan ragu sedikit pun sama Tuhan, dalam doa, dalam apapun. Kalau belum dijawab, terus pegang Tuhan. Belum dijawab, terus pegang Tuhan. Pasti Tuhan jawab, percayalah. Karena Tuhan maha pengasih dan penyayang. Jangankan itu anak yang tunggal aja kasih bagi kita. Itulah kasih yang kasih. Dari itu, marilah kita berpikir positif, berpikir yang baik, minta kasih Tuhan mengalir. Kristus masuklah dalam hatiku, supaya bisa mempraktekkan karakter Tuhan. Amin. Tuhan ambil lemah ini, masuklah supaya aku kuat. Tuhan yang aku sakit ini, masuklah supaya aku sehat. Tapi percaya, sungguh-sungguh, jadi kenyataan. Saya udah alami sudah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah memotong bagi
terus berubah hari demi hari, supaya kami makin sempurna karakter kami seperti Kristus. Amin. Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti